Saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamu saya adalah orang yang spesial. Spesial memang karena datang setelah lama tidak berjumpa. Aska Julhafiz Tadore. Halo Kak Orang Taufik. dalam ya, halo, apa kabar? Orang dalam ya? Orang dalam. Lama Gimana, tidak Kak, berjumpa how's life? sekitar 3-4 bulan yang lalu di Iya. Jakarta, di tempat tugasnya Aska yang baru. Kemudian sekarang ketemu lagi di Gorontalo. Ada apa? Rindu rumah? Mau pulang kampung? Pulang kampung, Pulang benar-benar. kampung. Ada proyek apa sehingga harus pulang? Saya lihat di Instagramnya, Aska ada pulang kampung. So, what happened? Jadi ya emang kerja, ada urusan kerja. Jadi thanks to TVRI World. Jadi Luar untuk biasa bos-bosnya ya. karena sudah kasih kesempatan untuk pulang ke Gorontalo kembali. Itu request atau memang proyek yang tidak disengaja begitu? Sebenarnya dari beberapa Atau hadiah? Aska kasih pulang dulu gitu kan ya. kayaknya termasuk hadiah. Mungkin bosnya bilang, oke. Aska ini udah berapa lama belum pulang kampung, jadinya bikin paket liputan di Gorontalo. Akhirnya awalnya sebenarnya karena cerita 3 hari saya nggak masuk kerja, itu karena sakit setelah liputan di Bali kalau nggak salah. Balik dari Bali sakit 3 hari nggak masuk. Dari situ bos telepon kan, Aska gimana nih kabarnya, udah dapat obat, apakah sudah membaik, bla bla bla. Dan saya bilang ini sudah membaik sih Pak sebenarnya. Terus salah satu atasan saya bilang, kayaknya kamu rindu Gorontalo ini, saya bikin surat tugas kamu ke Gorontalo ya. Oke. Jadi out of nowhere itu pas ke kantor itu emang udah ada bos-bos udah bilang, ya udah kita bikin surat tugas Aska untuk ke Gorontalo. Jadi ada salah satu subkoordinator kita juga di TVRI World itu juga bilang bahwa Aska kita bikin feature ya di Gorontalo nanti ini juga karena Aska biar bisa pulang kampung. Berapa lama di Jakarta? Dari Februari tanggal Februari. 7. So itu terdengar Aska punya logat iya. itu memang ala-ala orang Jakarta Aduh begitu nyanda ya. sebenarnya nyanda. Saya memperhatikan berubah dia Sul. Nyanda masih tetap orang Sulawesi karena di kantor pun saya masih tetap pakai logat-logat Gorontalo. Oh begitu, dorang mengerti. Ya dorang mengerti dan nyanda mengerti, dorang tetap kayak harus paksa karena kadang ya itu rindu homesick. Jadi apa namanya di kantor walaupun anak-anak atau teman-teman yang tidak mengerti pasti saya juga paksa balogat gitu. Jadi lama kelamaan teman-teman pasti mengerti gitu. Jadi ya you know rindu lah dengan balogat punya teman-teman bercerita. Kita kira begini Aska nggak so lupa kan karena kan begitu ada orang yang kemudian pergi ke satu tempat baru ya kembali ke kampung halaman lo gue Aduh, memang ngeri sekali Pak Taufik ini ya. gitu ya, tidak kejadian seperti itu. Tidak sih. Dan itu pun dalam 6 bulan waktu yang sangat singkat sebenarnya dan untuk logat sendiri sebenarnya sih mungkin tergantung orangnya kali Kak. Begitu. Nah, teman ngopi bareng Aska ini aslinya dia adalah penyiar di TVRI Gorontalo. Kemudian berapa lama di sini? Di berita itu dari Ada setahun. Ada sekitar setahun. Ada sekitar setahun, kemudian dapat promosi, kemudian sekarang jadi kru di TVRI World berkantor di Jakarta. Sudah seperti itu pronunciation-nya? Saya agak ini ya. Kata bikin selalu merendah ya. Sebenarnya masuk masih ya. Senang, bangga. Ya mixed feeling sebenarnya kata Vic, mixed feeling. Jadi mau bilang bangga juga alhamdulillah karena maksudnya tidak semua dikasih kesempatan tapi orang dari pribadi juga sebenarnya agak kaget, tertekan dan juga bingung pada saat itu. Jadi apa ya istilahnya banyak hal yang dipikirkan, misalnya kadang beban meninggalkan teman-teman di sini, keluarga. Masakan. Serius, Oh, gitu masa ya. Allah bakal Oke. Sampai di sana culture shock? Kalau culture shock itu sebenarnya nyanda juga sebenarnya, lebih ke rindu mungkin makanan kali, lebih ke lingkungan kerja, karena kan orang so nyaman dengan teman-teman di sini, setelah di sana mungkin harus menyesuaikan lagi, jadi orang perlu waktu untuk bisa bonding lagi, walaupun memang secara kerja profesional orang tetap dengan ritme kerja yang sama sebenarnya. Saya dengar Aska itu harus kemana-mana sampai jalan ke Salemba sana untuk dapat makanan yang cita rasanya Gorontalo begitu. Exactly. Itu betul ya? Betul itu. Sampai begitu kan Aska? Karena susah kayaknya, susah mau kasih hilang rasa. Orang dari kecil sampai besar dibesarkan dengan makanan laut yang segar, ikan-ikan yang segar tuh.
Jadi setelah di sana kayaknya culture shock itu lebih ke makanan sih. Lebih ke makanan. Lebih ke makanan karena DP ikan susah terang dapat yang segar. Terus DP apa lagi ya? Bumbu-bumbu mungkin kayaknya Gorontalo atau di Sulawesi Utara itu DP bumbu lebih banyak begitu, lebih berasa DP bumbu. Jadi pas di sana tuh tak siksa gara-gara makanan kayaknya sih. Kalau kerja mungkin masih bisa Kerja masih oke lah, sama batas lah normal ya. gitu. Oke. Cuman makanan itu memang ini boleh mau lawang kayaknya harus. Tapi sekarang cari sudah bisa Gorontalo. menyesuaikan dengan makanannya. Belum sampai sekarang memang Berapa bulan sekarang ya? masuk 5-6 bulan. Masuk Jadi 5-6 bulan dan masih belum bisa makan ikan yang 1000 kali mati itu. iya, benar. Jadi ujung-ujungnya pasti daging dan telur. Ya, sama dengan kata Taufik waktu itu. Nih, saya penasaran. Berarti kemarin itu sekitar Mei, April ya, itu Iya. jadi Ramadan pertama di Jakarta. Betul, benar-benar. Beda tentu rasanya ya, dengan Ramadan di Sangir, Ramadan di Gorontalo. Pas di sana sih tidak terlalu dapat rasa karena kerja terus pas sampai dari hari pertama juga kegiatan itu ternyata saya pikirnya awalnya masih mau observasi dulu, belum dikasih beban kerja. Jadi pas di sana kaget, oh langsung dapat liputan ke sana ke sini. Jadi pas puasa itu pun tidak terlalu dapat rasa karena di beda-beda lokasi. Jadi momen puasa di Jakarta itu ya kayak berasa hari-hari biasa sebenarnya. Tidak ada ini sama sekali. Tidak ada hal-hal Tidak sholat yang tarawih spesial. berarti ya? Sholat tarawih di beda-beda lokasi. Oh gitu ya. Hari pertama. Saya pernah lihat ada postingannya di Istiqlal. Nah itu hari pertama. Oke. Hari pertama. Setelahnya di masjid-masjid yang berbeda. Iya, iya. Nih, teman ngopi bareng, menarik juga karena Aska ini bukan lulusan sarjana komunikasi, bukan juga orang yang secara formal belajar jurnalistik, broadcasting dan semacamnya. Dia belajar pendidikan kewarganegaraan. Iya. Aska dipersiapkan untuk jadi guru PPKN, tapi ternyata ada di layar kaca. Kenapa bisa? Aduh, kenapa ya? Karena saya juga kurang begitu mengerti dengan rencana Sang Maha Pencipta untuk saya sebenarnya. Karena pribadi awalnya tidak kepikiran untuk terjun di dunia broadcasting, penyiaran, jadi presenter dan masa? seriously, I'm being serious. Jadi karena salah satu kegiatan kayaknya di fakultas waktu itu, semester 2, kegiatan ilmu komunikasi tentang kepenyiaran, Master of Ceremony. Itu pertama kali Ikut 2014 dan dari situ mungkin saya merasa bahwa wah kayaknya ini adalah hal yang harus saya geluti, hal yang saya sukai dan penasaran profesi penyiar radio saat itu seperti apa. Kenapa harus digeluti? Aska ingin terkenal gitu karena nanti tidak terdengar suaranya di mana-mana. Oh, interestingly pada saat itu, apa ya, nggak tahu penasaran aja sih Kak. Jadi memang ya orang tahu bagaimana kedepannya mungkin orang bisa rencanakan. Mungkin pada saat itu saya cita-citanya jadi guru, tapi karena gara-gara ilmu komunikasi kegiatannya, saya jadi penasaran dengan kepenyiaran tersebut itu sih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Sebelum kopinya dingin, Aska minum dulu. Nanti orang lanjut lagi ada hal-hal menarik yang mau explore. Iya, masih silakan. Kita masih ngopi bareng di TVRI. Aska, kopinya masih hangat ya? Senang kopi toh? Senang kopi dong. Di kantor Pangoni di Jakarta minum kopi juga? Ada Uti, Mas Ulti ada macam patika, ruangan ada. Oke. Jangan bicara kopi. Kopi itu untuk dinikmati ya. Oke. Aska kan tadi 2014 ada kegiatan di jurusan ilmu komunikasi di kampus dekat sini. Ya. Kemudian Aska tertarik karena dapat kayaknya menarik ya, ada event tertentu yang anak-anak himpunan mahasiswa jurusan komunikasi itu bawa TV tertentu di sana. Dream Start, begitu ya? Itu awalnya.
Apakah itu semester 2 toh? Apa Semester tidak 2. langsung mau, kayaknya Ana mau pindah di ilmu komunikasi juga. Oh, pada waktu itu sih memang sobat cerita dengan orang tua karena setelah ikut kegiatan itu kayaknya mulai sadar kayaknya salah jurusan ini. Oh, kayaknya salah Kayaknya jurusan. jurusan yang di sini justru akan mungkin fully support karir mungkin ke depannya. Tapi pada saat itu bercerita dengan orang tua bilangnya tidak apa-apa di situ saja di pendidikan karena ya pada saat itu di tempat saya di kampung saya waktu itu guru itu punya jenjang karir yang sangat bagus karena masih kurang guru di daerah kepulauan pada saat itu ya. Tapi sekarang sudah banyak guru-guru yang juga berprestasi. Cuman ya itu dia tadi karena memang lingkungan keluarga banyak guru, jadi orang tua juga support ke guru. Jadi pada saat itu tidak ada pakasnya. Tidak ada apa Tidak ada pakasnya pindah padahal memang saya bilang mau pindah. Kecewa. Tidak Allah kecewa karena saya biasanya selalu percaya dengan jurusan akan menentukan kita ke depannya akan seperti apa. Jurusan tidak akan menentukan karir kita ke depan. Bisa jadi sedang kuliah pendidikan kewarganegaraan, tahu-tahu jadi presenter terkenal begitu kan ya? Ya kita nggak tahu, mungkin seperti itu dan ya we will never know what's gonna happen. Berarti memang tidak ada rencana sama sekali Aska sejak kecil. Misalnya kalau orang ditanya kecil, mau jadi apa kan? Dokter, kemudian dia follow itu dia punya. Saya mama pernah bilang, saya biasa panggil ibu toh. Saya ibu pernah bilang kayak katanya dari waktu kecil itu, saya pernah bilang dulu pas nonton televisi. Jadi katanya pengen suka masuk di TV. Itu katanya pernah. Makanya saya tanya lagi, masa Bu pernah saya bilang begitu? Kayaknya saya lupa. Saya sudah lupa kalau pernah bilang begitu. Cuman ibu selalu bilang, iya pernah, kakak pernah bilang waktu itu pengen kerja di TV, suka masuk TV lah istilahnya begitu. Pada saat itu, tapi karena saya memang tidak ingat mungkin karena terlalu kecil. Kayak hanya sebatas kayak anak-anak kecil bilang, suka masuk TV, suka masuk TV. Begitu, karena memang banyak anak-anak kecil yang suka mungkin pada saat itu. Ya. Tahun-tahun itu sudah ingin masuk TV, tapi ternyata sekolahnya pendidikan kewarganegaraan. Awal karirnya bukan langsung di TV toh, mulai dari radio dulu kan? Ya, di radio dulu. Gara-gara kegiatan itu 2014 itu, jadi karena penasaran dengan penyiaran, cari sendiri semua. Bahkan saya reach out ke salah satu pematerinya, pengen semua suka belajar siaran radio bagaimana, membaca itu berita, membaca DP, skrip, apakah ada bagaimana proses siaran radio itu dari studio. Jadi masih penasaran saat itu dan semua dilakukan sendiri sih karena saya dari hati suka, jadi cari sendiri semuanya. Pernah mengajar toh? Pernah. Aska? Pernah. Kemudian ditinggalkan, kembali lagi ke radio. Awal karir di penyiaran. Betul. Memang tidak betah, padahal sudah ikut diklat semacamnya. Saya lihat itu, saya mengikutinya. Ya, memang pada saat itu karena waktu itu pengabdian di salah satu kepulauan kan mengajar. Dan saya pikir kayaknya emang bukan passion di bidang itu. Jadi karena dari hati paling kecil saya bilang, karena dari dulu memang sudah mulai menyiar dan kebanyakan pengalaman kerja saya di dunia penyiaran, saya ingin terus melanjutkan itu. Bahkan I have big dreams on it gitu. Luar biasa. Jawab cepat ya, ini ada kuis, saya ada catatan. Aduh, bikin takut Ika Taufik ini Sup. Anda mesti jawab cepat ini Aska, presenter atau reporter? Reporter. Gorontalo atau Jakarta? Jakarta. Pantai atau gunung? Pantai. Oh begitu. Kemarin kan tugasnya di pantai ya? Iya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tadi pilihnya reporter daripada presenter. Kenapa reporter? Saya tidak tahu cuman sejauh ini saya merasa reporter itu adalah pekerjaan yang saya paling senangi dan pekerjaan paling menyenangkan menurut saya. Karena di luar studio. Dan selain di luar studio, presenter mendapatkan kesempatan untuk pergi ke daerah mana saja dengan reporter. Ya, untuk live report atau melaporkan informasi, dan ada banyak peluang menurut saya di reporter karena kita bisa belajar langsung di lokasi tersebut, banyak hal yang bisa kita temui di lapangan. Dan sebenarnya presenter dan reporter menurut saya adalah hal yang
bagus semua, tergantung apa istilahnya ya, tergantung minat masing-masing. Cuman sejauh ini sampai dengan detik ini saya masih memilih untuk reporter. Bahkan sudah dapat tawaran untuk mau tes untuk presenter, tapi saya bilang pada saat itu, waduh, saya masih kurang kurang siap kayaknya untuk kalau di presenter karena. Tapi pernah ya saya lihat ada jadi presenter? Ya pernah, pada saat itu salah satu atasan yang push untuk Aska kayaknya langsung udah siap nih untuk apa namanya, siap untuk ngoba siaran studio saja. Cuman saya bilang, aduh Pak, saya kayaknya lebih suka di luar studio, saya suka reporter di lapangan karena it's very interesting kalau di lapangan. Ya? Apa karena keliling Indonesia bahkan ada kesempatan untuk ke luar negeri? Saya kurang tahu ya, cuman lebih tidak membosankan menurut saya. Tidak membosankan. Iya, karena ya tiap hari pasti beda-beda topik, tiap hari beda-beda lokasi, dan karena mungkin saya pikir masih muda, saya masih ingin terus menggali kemampuan jurnalistik saya di reporter lapangan. Lokasi mana paling jauh yang sudah didatangi? Waduh, saya kurang tahu ya. Saya kurang ingat lagi. Atau sebutlah tempat-tempat yang didatangi. Di Sumatera. Di kemarin terakhir itu di Gorontalo hari ini. Terakhir di Gorontalo. Hari ini di Gorontalo terakhir. Sumatera, Kalimantan sudah ya? Sumatera, Kalimantan belum. Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, apalagi ya? Gorontalo. Lupa sih beberapa, kayaknya di Jawa itu ada beberapa ya. Jawa Timur, Jawa. Ini semua dalam rangka liputan G20. Tidak sih. Tidak. Waktu di Sumatera itu banjir. Sorry, bukan banjir. Gempa bumi di Padang, Sumatera Barat, Pasaman Barat, sorry. Dan dengar-dengar itu pertama kali turun sejauh itu. Wow, Anda sangat luar biasa. Saya ada contekan dari tim. Luar biasa Anda ya. Gitu ya? Iya benar. Jadi begitu Kak. It's very interesting. Mau teman ngopi bareng kan penasaran ya, kan tidak ada TVRI World misalnya agak repot aksesnya misalnya dari tempat mereka. Nah kalau misalnya mereka mau lihat bagaimana Aska perform bisa ya, simple saja. Tapi setelah break minum kopi dulu. Kita masih ngopi bareng dengan Aska. Tadi saya kan minta Aska pilih yang paling diminati, boleh dibilang begitu ya. Posisinya adalah reporter. Nah sekarang laporkan sesuatu untuk teman ngopi bareng. Aduh. Gaya TVRI World ya. Saya dikasih kerja, Kak Upik udah kasih kerja apa kita? Tidak perlu berdiri, tetap di situ dan ke kamera. Apa ya bilangnya? Satu line aja. Ya, satu line boleh. Juga ya? Satu line. Boleh. Let's say saya adalah ininya, presenternya. Oke. Kita mulai. Julhafiz Tadori reporting live from Gorontalo. Alright, thank you so much Taufik Ertalalu. I am currently here in Gorontalo province with my friend standing by, Taufik Ertalalu, here on TVRI Gorontalo. And we are on Ngopi Bareng TVRI. I am the guest star today, and let's see what's gonna happen. Thank you so much, Taufik Ertalalu. Wah, begitu ya? Sekarang belajar bahasa Inggris dari mana sih? Sebenarnya ya mungkin kalau konteksnya berita itu mungkin lebih apa istilahnya lebih ada, kalau biasanya kan kita kalau live report tuh ada materinya. Jadi secara persiapan sebenarnya kita juga sudah ada gambaran brief. Jadi ya kadang apa yang ada di lapangan bisa aja disuruh digambarkan gitu. Tapi ya gitulah. Seru ya? Seru-seru. Aska, belum jawab ini. Belajar bahasa Inggrisnya dari mana? Dari Kak Taufik sebenarnya. Dari Fatih Kak Taufik sebenarnya. Dari Fatih Kak Taufik sebenarnya. I mean, possible karena waktu itu motivasinya dari Kak Taufik karena pernah ditolak waktu itu
Karena ditolak di salah satu company waktu saya coba untuk applied. Jadi waktu itu kata Fik ya yang DP apa dulu? Yang bahasa seleksi setahu waktu itu. Dites dong bahasa Inggris, aduh jelek sekali setahu pada saat itu. Jadi nyendak lulus, dari situ mungkin saya termotivasi, oke, some day in the future, ya you guys will see me in bla 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 gitu lah. Dan that's today ya? Jadi kayak, ya. Jadi motivasinya sebenarnya dari Kak Taufik dan kawan-kawan pada saat itu. Banyak hal belajarnya sendiri sebenarnya Kak. Pernah jadi presiden di komunitas bahasa Inggris yang populer sekali di Gorontalo? Iya. Populer ya orang kita? Populer. Sampai sekarang kan populer ya? Iya, dia presiden sama. Tak cuma polingon ya. Join memang itu karena untuk improving your skill in ya, English? pada saat itu motivasinya kan suka. Karena dari daerah mungkin orang pada saat itu kurang akses saya di kampung, kurang akses belajar bahasa Inggris. Jadi pada saat itu tahu komunitas bahasa Inggris di Gorontalo yang cukup happening juga memang pada saat itu. Jadi saya daftar dan gratis. Dan dari situ saya ya konsisten untuk belajar begitu. Itu sih. Jadi dari situ belajar sendiri, dengar, praktek bercerita dengan teman-teman. Menarik ya. Dan itu membawa Aska ke posisi sekarang. Apakah memang itu goalnya? Atau ada goal lain setelah sampai di tahap ini, saya mau ke satu tempat yang lain? Ya ada lah beberapa, cuman sejauh ini sih yang maksudnya di posisi saat ini justru saya sangat bersyukur karena dikasih orang dikasih kesempatan untuk belajar, untuk terus istilahnya mengasah kemampuan karena orang yang tahu suatu saat orang akan diuji atau akan dihadapi dengan posisi yang seperti apa. Karena dari dulu itu saya waktu semenjak ikut kegiatan komunikasi itu mungkin dari dulu saya sering buat semacam kata-kata afirmasi begitu di buku, di note. Buku. Ya saya mulai tulis dari buku. Saya ingat tuh waktu itu habis kegiatan itu pernah saya tulis di buku. Masih ada di buku sih. Okay. Masih ada di buku Marsenya. Seharusnya bawa ya. Karena saya ingin tahu kalau mau ditanya itu. Okay. Jadi ada tulis apa sekarang? Saya tulis begini waktu itu karena memang dapat materi siaran radio, saya pengen masuk ke radio kan. Jadi saya pernah tulis suatu saat saya ingin orang-orang akan mendengar suara saya di mana-mana. Itu satu kalimat itu sih. Dan itu menurut saya bisa dibilang ya word of affirmation. Jadi ya mulai dari situ mungkin saya percaya apa yang saya tulis bisa mungkin jadi istilahnya jadi pengingat untuk kita untuk tetap semangat istilahnya dalam belajar, mengasah kemampuan karena back then itu mungkin banyak hal-hal istilahnya it was very challenging gitu. Jadi ya dengan kata-kata afirmasi itu mungkin banyak membantu saya termasuk untuk stay focused gitu. Untuk tetap fokus, saya yakin bukan hanya satu tadi itu kalimat afirmasinya. Ada banyak yang dicatatkan, ada banyak yang ditempelkan di dinding-dinding barangkali. Boleh sampaikan ke teman ngopi bareng agar mereka boleh copy. Kita mau ikut apa yang Aska Baking itu? Apa ya? Banyak sih, banyak. Jadi intinya karena memang pada saat itu suka siaran entah radio atau televisi, saya banyak selalu menanamkan kalimat-kalimat positif di dalam diri untuk bahwa ya orang harus percaya bahwa apa yang orang kerjakan saat ini itu akan terbayar di kemudian hari. Tidak akan keluar dari fokus ini? Tidak sih kayaknya sejauh ini saya kayaknya akan tetap di TV. I don't know, bukan di TV maksudnya sejauh ini masih kepikiran untuk tetap fokus sebagai jurnalis pemula. Merendah ya. Oke. Aska terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Masih ada sisa kopinya. Terima kasih Kak Taufik sama-sama. Terima kasih teman ngopi bareng. Semoga bisa nonton Aska di TVRI World. Terima kasih Kak Taufik. It was an honor. Thank you. Kopi ya.